Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini, Senin 25 April 2022, adalah Beritakanlah Injil. Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikopa yang akan kita renungkan bersama hari ini diambil dari perikopa Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20. Mari kita berdoa dan kita membacakan bersama perikopa ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru, terima kasih untuk undangan suci-Mu guna mendengarkan dan menyimak merenungkan sabda-Mu. Layakkan kami yang penuh salah dosa ini untuk menerima sabda keselamatan-Mu. Engkaulah yang hidup bersama Bapa dan Roh Kudus Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita memperingati Markus penulis Injil tertua. Markus disebut dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai dengan 17. Ketika Raja Herodes Agripa pertama pada tahun pertama pemerintahannya, yakni tahun 41 Masehi, menyuruh menahan Petrus di penjara, seorang malaikat Tuhan membawa Petrus keluar dari penjara dengan ajaib. Petrus pertama-tama mengunjungi rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Markus juga dibawa serta oleh Barnabas dan Paulus ketika mereka kembali dari Yerusalem menuju Antiokhia. Kisah Para Rasul 12 ayat 25. Namun dalam perjalanan misi Paulus tatkala meninggalkan Pafos menuju Perga di Pamfilia, Markus meninggalkan mereka dan kembali ke Yerusalem. Kisah Para Rasul 13 ayat 13. Kesaksian kitab suci ini membawa kita pada satu kesimpulan bahwa Markus turut dalam misi pewartaan Injil, khususnya dalam perjalanan misi Paulus, meskipun tidak tuntas. Dengan demikian, Markus mengamini bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Mesias yang datang dari Allah untuk menyelamatkan manusia. Markus sungguh percaya bahwa Yesus wafat di salib namun bangkit dari kematian. Maut tidak berkuasa atas Yesus. Yesus mengalahkan kematian itu, membuka jalan keselamatan kepada seluruh manusia yang mendamba keselamatan kekal. Markus ikut dalam pewartaan misi keselamatan ini. Manusia dengan demikian tidak usah lagi takut akan kematian, karena kematian bukan akhir dari kehidupan manusia. Inilah inti pewartaan keselamatan para murid. Markus walaupun tidak tuntas melaksanakan misi perjalanan bersama dengan Paulus yang sungguh berapi-api, tetapi Markus memilih cara bermisi dengan berbeda. Markus mengumpulkan bahan mengenai Yesus Kristus, menuliskan Injil tertua, yakni Injil Markus,
Injil yang simpel namun mengungkapkan dengan jelas inti dari pewartaan kekristenan, yakni keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Markus membuka era baru bahwa bermisi bukan hanya pergi berkeliling mewartakan seperti layaknya Paulus, tetapi dengan kemampuannya menulis, kemampuannya berbahasa Yunani dengan baik, Markus menuliskan kisah keselamatan Allah dalam putranya Yesus Kristus. Markus dengan demikian melaksanakan perintah Yesus Kristus untuk memberitakan Injil. Cara Markus mewartakan, selain mengungkapkan kepada kita cara mewartakan, itu juga adalah ungkapan dan dorongan serta tantangan bagi kita untuk terlibat dalam karya misi keselamatan Yesus Kristus. Kita tahu talenta kita, dan kita tahu ini semua berkat dari Allah. Apakah kita menggunakan talenta kita seperti Markus, memberitakan Injil dengan cara Allah memanggil kita seturut talenta kita? Semoga kita laksanakan. Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Ya Yesus yang baik, mampukanlah kami untuk mengenal talenta terdalam yang Engkau titipkan atas diri kami, dan bawalah kami layaknya Markus untuk menjadi pewarta yang sungguh, pelaksana pewartaan keselamatan dalam hidup kami. Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, keluarga saudara-saudariku, pekerjaan dan usaha saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lorotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.